Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai perawatan gigi anak selama pandemi COVID-19 ya. Jadi bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan pemirsa, kali ini kita kehadiran dengan Dr. Gigi Dewi Riasari Zainuddin, SPKGA. Beliau adalah dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dari Bethesda Hospital. Kita sapa dulu Dr. Riri, panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Riri. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dokter. Hari ini kita mau membahas seputar perawatan gigi anak selama pandemi. Oh ya, ini jangan lupa bisa juga dinikmati ya streaming di YouTube channel di Dokterku El Sinta TV ya. Dan dokter dilanjutkan kembali dulu ya, bahwa hari ini kita bahas tentang perawatan gigi anak selama pandemi COVID-19 tentunya ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan hampir setiap orang tua nih yang mau membawa anaknya katakanlah ke dokter gigi anak, ke rumah sakit terdekat karena kebetulan ada keluhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Atau mungkin belum ada keluhan gitu, jadi arahnya pencegahan gitu ya dok ya. Sebetulnya bedanya itu yang paling mencolok gitu ya, yang paling kelihatan itu apa sih ketika perawatan nggak di tengah pandemi atau yang sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, supaya nanti persiapannya jadi jauh lebih matang sehingga anak-anak pun juga jadi jauh lebih tenang dong, orang tuanya juga tentunya juga jadi jauh lebih apa ya istilahnya siap juga membawa putra-putri mereka ke dokter gigi, dokter. Oke, jadi gini ya, sebenarnya sih kalau pada prinsipnya perawatan kesehatan gigi dan mulut itu untuk yang di rumah ya, dalam hal ini pencegahan mau pandemi maupun sebelum pandemi itu sebenarnya sama aja. Sama Sama aja dalam hal memang kita sebaiknya mengajarkan anak-anak itu menjaga kesehatan dan kebersihan rongga mulut itu sejak dini. Karena diharapkan itu udah menjadi kebiasaan bagi mereka, sehingga pada saat pandemi ini itu udah bukan sesuatu yang baru lagi buat mereka. Nah, yang paling penting di sini sebenarnya pencegahan. Karena kan apalagi di saat seperti ini, memang kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Kalaupun misalnya harus menghindari tempat-tempat yang ramai. Nah, tapi kalaupun misalnya sampai ada masalah dengan gigi dan mulutnya, sebenarnya itu nggak perlu terlalu khawatir untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan. Karena kita memang udah mempersiapkan semuanya. Jadi mungkin yang berbeda itu aja. Jadi kalau dulu anak itu bisa datang kapan aja ke dokter giginya, sekarang memang harus ada beberapa yang berubah. Misalnya harus bikin perjanjian dulu, terus datangnya on time. Terus sekarang udah, kalau dulu ada ruang tunggu, sekarang ruang tunggunya udah ditiadakan. Kan tadi janji temunya ini ya dok ya, jadi datangnya sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya gitu. Jadi ya. memang sebaiknya sih on time. Terus kalau misalnya tiba-tiba nggak jadi datang, ya sebaiknya diberitahu. biar nanti yang lain bisa kebagian bisa kita gitu jadwalkan untuk ke dan jadwalan juga, berikutnya. Nah itu dia maksudnya ya. Benar. Tapi pada intinya jangan lupa kesehatan gigi dan mulut gitu ya dok ya. Karena kan ini kan pencegahan lebih penting. Pencegahan itu lebih penting gitu. Sebenarnya tidak ada yang perbedaan yang terlalu mencolok juga ya dok ya. Memang waktu awal pandemi ini baru ada itu kan memang kan tutup gitu kan ya. Memang waktu itu masih penyesuaian juga di awal-awal ya. Tapi sekarang kan udah mulai bisa praktek lagi segala macam. Yang penting tadi protokol kesehatannya ini dipatuhi oleh setiap orang tua, setiap pakai masker, anak, pakai masker. Gitu ya dok ya. Jadi tapi lebih diutamakan di sini sebenarnya preventif ya dok ya. Sebaiknya iya. Sebaiknya gitu ya. Jadi memang kita butuh kerjasama ya. Jadi kalau bisa ya jangan sampai sakit gigi lah, jangan kalaupun sampai memang butuh penanganan, jangan terlalu khawatir juga. Khawatir juga untuk kan ada juga takutnya jadi menunda-nunda sampai nanti jadi tunggu mereda dulu gitu ya. Tapi ternyata kondisi gigi dan mulut anaknya mungkin yang sudah ada masa sebelumnya jadi makin parah kan. Kita nggak mau sampai seperti itu ya. Tapi memangnya kalau berdasarkan
pengalaman dokter sehari-hari di tempat praktek gitu ya dok ya. Apakah memang kasusnya nih mungkin ya kalau anak-anak apa sih karies ya atau gigi berlubang itu jadi makin banyak kasusnya karena mungkin pengaruh ada perubahan juga ya yang tadinya mungkin sekolahnya mungkin kan datang gitu kan ke gedung sekolahnya sekarang online gitu ya dok ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang ternyata jadi faktor resiko juga dok untuk timbul masalah-masalah baru di tengah pandemi COVID ini terutama di kondisi gigi dan mulutnya tadi dok. Jadi benar. Nah sekarang kan ini kan yang berubah banget itu yang tadinya anak jam 7 udah di sekolah gitu kan sampai sore. Sekarang mereka tuh semuanya belajar di rumah. Nah biasanya tuh yang nggak kekontrol itu cemilannya. Jadi bisa belajar sambil makan. Sambil ngomong Dan gitu. bisa makan apa Itu aja. boleh ya kayak gitu nggak ketahuan sama gurunya. Aku nggak tahu deh. Iya biasa, maksudnya itu bisa lebih nggak kekontrol ya. Jadi mungkin itu yang bisa tetap dengan pengawasan orang tuanya, cara memberi cemilannya, terus apa-apa aja. Jadi tetap yang kita ajarkan itu, yang kita perhatikan kebersihan rongga mulut, terus dietnya gitu kan. Jadi itu jangan sampai udahlah bisa makan apa aja terus tidur juga udahlah nggak usah sikat gigi toh nggak kemana-mana gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Jadi memang makin yang kesini yang makin banyak ya karies makin banyak. Gitu. Iya gitu ya. Soalnya kan kalau bicara anak kan ini 0 sampai 18 Benar, tahun 18, ya dok ya. Artinya kan pengaruhnya ini kalau tidak ditangani dengan sebaik mungkin, kalau yang masih 5 tahun pertama mungkin nih pengaruh ke tumbuh kembang kali ya dok ya. Benar. Tapi kalau yang udah usia-usia sekolah, intinya usia SD, SMP, SMA, kan sebetulnya udah bisa menjaga, udah sadar ya dok yang menjaga kesehatan giginya sendiri. Cuma ya itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak langsung membuat kelupaan dan kelupaan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya jadi resiko juga gitu ya dok ya. Mengapa penting sekali dok kita bahas ini? Karena mungkin apakah memang banyak orang-orang tua di luar sana yang masih merasa khawatir untuk membawa putra-putrinya ke dokter gigi di tengah pandemi ini, atau memang ada tambahan informasi lain yang kita juga nggak tahu di sini dokter? Jadi gini, mungkin memang yang paling banyak yang terjadi itu orang tua kadang-kadang merasa bahwa toh gigi anak saya juga nanti akan terganti. Jadi yang perlu dirawat itu gitu nanti ya. aja gigi tetapnya. Nanti gitu aja kan. gigi tetapnya. Padahal yang gigi sulung itu nggak kalah penting dengan gigi tetap karena fungsi gigi sulung sama gigi tetap itu secara umum sama ya, estetik, terus dia fonetik, terus dia juga yang paling penting dia mempersiapkan tempat untuk tumbuhnya gigi tetap kelak. Pondasi jadi dia sebagai awalnya. guidance nanti. Jadi terus apalagi sekarang COVID gitu kan dibutuhkan imunitas Betul, gitu kan. betul. Coba kebayang kalau gigi anak kita sakit, dia nggak bisa makan, nutrisinya terganggu, betul. daya tahan tubuhnya terganggu. Itu yang sering Gampang deh tidak sakit. tidak terpikirkan. Jadi gampang nggak rentan akan penyakit. Nah itulah pentingnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apakah memang kasusnya ini lebih banyak di usia katakanlah 7 tahun ke bawah ya dok ya? Kalau yang untuk karies atau apa, sehingga kan tadi kan banyak yang berpikir ya udah nanti aja ini kan masih gigi apa sih istilahnya, Gigi susu. Gigi susu ya, gigi susu. Nanti kan juga ada gigi dewasanya, gigi permanennya. Jadi ditunda aja. Padahal justru tadi kan kita harus bangun persiapannya ini. Kebiasaan juga kalau kita udah bangun dari sedini mungkin. Diharapkan nanti pada saat dia pun berganti gigi, dia kebiasaan memelihara kesehatan gigi dan mulut itu udah menjadi hal yang biasa buat dia, gitu kan? Gitu. Mulai dibiasakan dari kecil sekali begitu ya dok ya. Sejak bayi malah. Sejak bayi gitu ya. Bahkan waktu belum ada tumbuh gigi pun juga orang tua yang sudah harus lebih aware gitu ya dok ya, yang pakai digusinya pakai kain kasa atau cotton buds, kita bersihin setiap anak kita habis nyusu gitu. Jadi selain kita membersihkan rongga mulutnya dari sisa susu, kita juga udah memberi stimulasi. Jadi anak itu udah terbiasa dengan kebersihan. Jadi udah nggak kaget lagi, udah nggak merasa aneh lagi gitu ya. Berarti kalau untuk, biasanya kan gini, kapan sih memang harusnya diperkenalkan mulai menggosok gigi pertama kali atau membawa perkenalan ke dokter gigi anaknya gitu. Apalagi di tengah pandemi ini urgent banget nggak sih gitu ya? Apa mungkin bisa ditunda dulu deh kalau untuk sekedar pengenalan? Tapi kan kita juga nggak tahu nih pandemi COVID sampai kapan sih? Maunya sih cepat gitu ya berakhirnya. Tapi kan kita masih lihat perkembangannya juga gitu ya dok. Jadi sikap yang perlu diambil di tengah situasi yang
tidak pasti begini, bagaimana ya dok ya? Ya itu tadi yang paling penting. Ya memang ya kita harapkan sih kalau bisa sebisa mungkin ditunda. Kalau misalnya memang nggak ada keluhan ya. Kalau nggak ada keluhan. Makanya pencegahan itu amat sangat penting. Berarti gitu. kebiasaan di rumahnya kebiasaan tadi ya? Kebiasaan di rumah. Jadi memang kita harus ada kerjasama dokter gigi dengan orang tuanya. Jadi, caregiver ya? Benar. Jadi benar-benar pencegahan bagaimana sampai tidak terjadi karies, mudah-mudahan tidak terjadi karies, atau karies itu tidak bertambah parah. Tapi sekiranya pun memang harus membutuhkan perawatan, ya memang terpaksa harus ke dokter gigi, karena kan ada perawatan yang memang harus dilakukan oleh tenaga profesional. Alatnya juga di rumah sakit Benar. adanya, ya kan? Kalau hal-hal yang bisa dilakukan di rumah itu kan, yaitu sikat gigi 2 kali sehari dengan cara yang benar, cara yang tepat, dan jangan buru-buru, gitu. Dengan pasta gigi yang mengandung fluor. yang mengandung fluor ya? Iya. Karena ada yang bilang, sebaiknya enggak nih untuk anak-anak. Enggak, harus mengandung fluor. Jadi cuma jumlahnya aja. Kalau misalnya anak di bawah 3 tahun, ya kita ngasihnya sedikit aja. Tapi yang penting harus kena fluor. Gitu. Kemudian ya itu tadi diet. Ya. Jadi pemilihan makanan, kurangin makan yang manis-manis. Jangan anak dikasih coklat, roti, biskuit yang gampang lengket, gampang karies, ya, dok, gitu ya? kan. Terus ya pokoknya kita pola hidup sehat. Kebiasaan berkumur-kumur gitu barangkali dengan setiap air. habis makan manis, kan kita sikat gigi 2 kali sehari ya, pagi setelah sarapan dan sebelum tidur. Sebelum tidur tuh wajib ya. Dan banyak minum air putih. Gitu ya. Jadi istilahnya untuk self cleansing juga ya. Terus juga tadi yang diet berarti termasuk ke sayurnya, buahnya gitu ya. Jangan yang terlampau lengket-lengket. Benar, jangan yang kariogenik istilahnya. Oke. Iya. Terus juga intinya begini dokter, kalau orang dewasa kan faktor resiko udah lebih banyak ya dok. Misalnya konsumsi kafein lah atau merokok lah. Tapi kalau anak-anak tuh lebih ke yang tadi ya dok, ya ke habit-habit yang pola makan. Nah kalau yang untuk baby gitu dok, kan intinya kan orang tua nih yang masih mengendalikan ya. Mungkin kan hanya ASI, tapi ternyata ada juga loh yang karies. Nah ini apakah memang tadi yang karena kelupaan membersihkan gusinya atau apanya gitu? Iya benar, apalagi gigi yang baru numbuh ya. Biasanya itu karena orang tuanya beranggapan bahwa toh ini juga baru 2, nggak usah disikat, dibersihin aja. Nggak, sebaiknya sih yang tadi saya bilang, sebelum tumbuh gigi pun tuh sebaiknya gusi itu udah mulai dibersihin, lingkungan mulut itu udah dibersihin. Begitu tumbuh gigi, anak boleh diajarkan mulai ada sikat gigi khusus buat bayi, diajarkan memegang sikat, gitu kan, sikat pengenalan gigi, gitu ya, sedini mungkin. Jadi biar itu menjadi kebiasaan. Oke, baik. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Nanti ada slide juga yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai perawatan gigi anak selama pandemi COVID-19. Bersama dengan Dr. Gigi Dewi Riyasari Zainuddin SPKGA, beliau adalah dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dari Bethesda Hospitals. Dan Dr. Gigi Riri, dilanjutkan kembali ya obrolannya. Jadi langsung aja deh kalau begitu ya, slide coba. Slide pertama biar semuanya dibahas nih. Jadi masalah pada gigi anak itu dari tadi kita bahas karies gitu. Mungkin karena tadi dokter bilang karies kan memang yang paling banyak kasusnya. Tapi jangan lupa juga ada kondisi keluhan gigi yang lain nih. Nah ini kan ada gambar anaknya udah kayak kepayahan gitu, nyut-nyutan gitu ya. Kan masa mau nunggu ada keluhan, kasihan dong anaknya ya. Tapi sebenarnya masalah pada gigi anak tuh selain karies gigi tuh jangan lupakan juga ada kondisi-kondisi yang lain juga dok. Ya ini maksudnya apa aja dokter? Jadi gini, masalah gigi anak itu memang karies sih yang paling saat ini menjadi masalah utama ya dalam kesehatan gigi dan mulut. Tapi selain karies gigi juga ini ada beberapa yang sering terjadi pada anak. Di antaranya itu ya penyakit gusi dan jaringan periodontal, terus kemudian anomali gigi, ada maloklusi, ada erosi gigi dan trauma gigi. Tapi memang
apalagi di anak-anak ya paling banyak karies gigi. Oh, paling banyak Oke. karies gigi. Karena ini intinya kalau untuk pencegahan kan bisa diintervensi dengan perubahan Benar. gaya hidup, perubahan habit Habit, tadi gitu ya benar. dok ya, untuk diarahkan ke yang lebih baik. Kalau yang untuk masalah karena ada anatomi atau trauma Iya, atau benar. Itu genetik sesuatu atau yang nggak bisa keturunan, kita. itu ya mau nggak mau itu beda Iya. beda pembahasan lagi ya dok Benar, ya. benar. Oke, coba slide berikutnya lagi kita khusus bahas karies nih, karies gigi ini. Nah ini ada gambar apa sih dok? Kan pendengar Fit Radio Semarang nggak bisa lihat gambarnya juga ya. Jadi ini perbandingan kondisi gigi yang yang sehat sampai yang tadi kondisi kariesnya parah sekali atau bagaimana dokter? Jadi ini sebelumnya kita berbicara karies ya. Karies gigi itu gigi berlubang ya. Jadi karies gigi itu adalah penyakit pada jaringan keras gigi yang ditandai dengan larutnya mineral-mineral dari gigi ya. Nah ini kalau kita berbicara tentang anak di bawah 6 tahun, kita sebutnya early childhood caries. Early childhood caries. Nah ini gambar ini yang saya tampilkan kebetulan gigi anak ya, gigi susu. Nah yang gambar pertama itu masih kelihatan titik-titik putih. Mana tuh dok? Itu di sekitar leher giginya, itu kelihatan titik putih. Harus dideketin di zoom untuk matanya kayak aku nih yang udah agak-agak minus ini. Biasanya di tahap ini itu titik putih itu kita sebutnya white spot. White spot. Jadi ya. ini udah tahap mineral-mineral gigi dari email itu udah larut, udah mulai larut. Jadi sebenarnya itu udah rapuh. Cuma kadang-kadang orang tua nggak menyadari, dianggapnya belum bolong gitu. Tapi kan. itu rapuh ya, udah mulai rapuh. Benar. Ya? Nah di tahap ini sebenarnya kita bisa mencegah untuk kerusakan lebih lanjut, yaitu dengan cara menjaga oral hygiene, sikat gigi yang benar. Gitu. Tapi white spot ini nampak jelas gitu terlihat atau kan ada yang bilang nih cuma dokter gigi aja yang cermat paham itu kelihatan gitu ya? tuh dia warnanya lebih putih dari gigi yang sehat. Jadi titik bercak gitu. Bercak putih bisa berupa bercak, bisa berupa itu garis yang mengelilingi leher gigi gitu kan. Nah itu tahap awal dari early childhood caries ya. Kemudian dia bisa jika tetap nggak dirawat, dietnya tetap makan apa aja, makan yang manis-manis, minum susu sepanjang malam, ke botol itu bisa terus sambil tertidur gitu ya dok ya. Bisa merusak jaringan di bawah email lah tuh. Wow. Yang gambar kedua. Oh jadi ada email terus nanti ada di makin bawahnya dalam ada dentin, lagi. ada ruang saraf. Gitu. Dentin ruang saraf. Benar. Nah di tahap kedua ini biasanya kerusakannya udah ada kavitas, udah ada lubang dan biasanya dia udah mengenai bagian depan gigi dan bagian belakang gigi dan mengenai beberapa gigi. Oke. Ya. Kalau yang karies atau yang berlubang giginya cuma satu nih gitu, tapi itu akan mengganggu yang gigi samping kanan, kirinya atau atasnya atau bawahnya. Iya, juga. itu bisa kalau oral hygiene nggak kejaga. Nah, tapi sekali lagi yang tahap kedua pun ini juga kita bisa cegah sampai di situ aja. Tapi ini mungkin udah dengan bantuan profesional. Jadi kita harus ditambah dengan oral hygiene yang tetap selalu kembali ke pemeliharaan oral hygiene. Oh, ditambal ya supaya bakterinya itu nggak meluas. Nggak meluas gitu ya. Oke. Tapi ini kalau kondisi giginya terlalu rapat atau berjejal itu pengaruh juga nggak sih dok? Iya, sangat berpengaruh. Oke, baik coba slide berikutnya dulu lagi ya. Ini prevalensi apa dok? Ini tadi kita berbicara tentang karies ya. Nah, di sini ini ada menurut data dari riset kesehatan dasar ya, ini data terakhir 2018. Di sini kita ngelihat nih untuk kelompok umur 3-4 tahun itu lumayan tinggi, 81,5%. 3-4 tahun nih ya? Ya, biasanya kan 3-4 tahun itu ya dia udah masih ngedot, masih minum susu, terus udah mulai makan ya, makanan padat. Kemudian ini di usia sekolah juga tuh malah makin tinggi tuh, ya. Biasanya kenapa dia tinggi? Biasanya karena di usia sekolah itu pengawasan orang tua mungkin udah berkurang ya, kalau mereka sekolah jajan di skala macam jajan sembarangan gitu. Bener, makanan jadi ngemil-ngemil gitu ya. Nah, ini hanya data Riskesdas tahun 2018. 2 tahun lalu ya, ini data terbarunya gitu data ya terbaru, dari ya. Riskesdas ya. Oh, jadi ini memang menggambarkan karies ini cukup tinggi case-nya ya. Kalau yang untuk 2 tahun ke bawah mungkin tidak terlampau banyak atau? Sebenarnya cuma mungkin ini data Riskesdas ya. Cuma yang ECC itu malah
dia terkena itu mulai gigi itu tumbuh gitu. Jadi mulai gigi itu tumbuh dan dia cepet banget. Perjalanan ya, ada bener. proses gitu ya. Jangan lupakan juga ya dok ya, yang kemarin-kemarin ini bagaimana nih Bener. kebiasaannya gitu ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah ini tadi kan Tindakan jadi pencegahan. Ini nanti buat nanti aja kali ya kalau pencegahan mah. Oke, slide selanjutnya dulu. Pencegahan nanti dulu, slide berikutnya dulu. Ini mengenai yang tadi perubahan. Nih karena kan banyak sekarang nih yang sekolahnya kan di rumah nih. Artinya kan kalau kita kan kerja di rumah, ini belajar di rumah gitu ya dok ya. Karena lagi di tengah pandemi COVID. Tadi kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya tidak dilakukan atau perlu diubah pelan-pelan. Apalagi kalau anak-anaknya mungkin nurut kan enak ya dikasih tahunya. Tapi kalau yang agak-agak bandel nih, tawar-menawarnya cukup oke juga gitu ya. Nah ini bagaimana orang tuanya bisa apa ya istilahnya mengajak anaknya ini intinya dengan komunikasi yang seperti apa, edukasinya bagaimana supaya mereka aware, sadar kalau memang ini kan istilahnya kalau giginya sehat, tubuhnya juga sehat karena tadi kan nutrisinya segala Benar, kan akan keganggu bagaimana itu kalau dokter? ini ya. Jadi ini ada dari tips dari International Association of Pediatric Dentistry apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Ini apa yang jadi sebaiknya memang apalagi selama anak kita di rumah saja ya kita orang tuanya lah yang punya tanggung jawab untuk menyiapkan makanan yang sehat buat Menyiapkan makanan yang sehat. makanan yang sehat buat anak-anak kita ya. Jadi kita pilih makanan-makanan yang non kariogenik itu jadi bukan jangan yang manis-manis, jangan yang manis-manis terus jangan yang lengket-lengket. Yang tinggi gula gitu Bener, maksudnya. biasakan anak makan sayuran, makanan yang itu dia. berserat, buah-buahan itu. Sebaiknya sih itu kita membiasakan anak kita untuk makan makanan yang sehat, gitu ya. Nah, kemudian ya membersihkan gigi 2 kali sehari, terus banyak minum air putih. Kalau misalnya makan siang minimal kumur-kumur, gitu ya. Kemudian menghindari ya itu ya makanan-makanan yang tadi saya bilang itu yang kariogenik, minuman manis, kemudian. Nah itu dia minuman-minumannya, kemasan misalnya kan. Bener. Kalau misalnya anak itu masih nyusu juga dihindari pemberian susu botol yang lama gitu kan, karena itu yang kalau gigi itu kontak dengan cairan manis dalam jangka waktu yang lama itu proses pelarutan mineral-mineral itu lebih cepat. Iya kan yang kasusnya sempat dibahas juga kan juga apa yang terbawa sampai tertidur. Benar. Jadi apa nih giginya tuh apa tuh? Terbenam. Kok terbenam sih? Apa ya? Terkena apa ya? Terpapar oleh susu itu lama gitu. Jadi seperti tenggelam gitu ya. Benar, kerendam susu. Terendam. Oh ya, terendam susu. Ini saking banyaknya informasi jadi bingung menyusun katanya ya. Oke. Coba ada slide selanjutnya lagi dulu. Pediatric dentist practice in new normal era, di era adaptasi kebiasaan baru nih, gitu ya. Ini yang tadi yang saya jelasin, jadi nggak perlu takut, nggak perlu terlalu khawatir berlebihan kalau misalnya memang anak kita membutuhkan perawatan ke dokter gigi anak, ya nggak usah terlalu khawatir. Tapi memang ada beberapa yang berubah, misalnya sekarang harus by appointment, terus kalau bisa sebaiknya sih yang tadi saya bilang datangnya on time karena kan kita udah mempersiapkan setiap pasien. Kemudian ya pakai masker, ya kita tetap pakai masker. Kemudian sebelumnya itu kita lakukan pengecekan suhu. Kemudian ada beberapa form yang perlu diisi dan meminimalkan pendamping yang ikut gitu ya. Kan kalau dulu kan kakaknya ikut, adiknya bener, ikut, semuanya ikut gitu kan. kalau Satu bisa, keluarga ikut gerombolan gitu bener, ya. Kalau jadi bisa sekarang diminimalkan. Oke, begitu ya. Tapi ada ini nggak dok? Oh sebaiknya kalau yang 2 tahun ke bawah nih kalau mau ke dokter gigi tidak terlampau istilahnya diburu-buru dulu gitu. Tapi dilihat dulu dari kondisi giginya atau dilihat dari kondisi anaknya juga tadi seberapa beresiko nggak sih gitu? Iya, pokoknya kalau memang kalau memang misalnya dia sakit gigi, dia udah nggak bisa tahan atau ada bengkak, ya memang sebaiknya sih harus dibawa ke dokter gigi. Jadi lihat kasusnya juga gitu ya. Karena tadi kan mengingat dampaknya juga kan tadi pengaruh ke tumbuh kembang dari misalkan nafsu makan anak udah nggak mau makan, udah rewel. Ya intinya kan macam-macam gitu ya dok ya efeknya. Tapi kalau masih bisa kita memang cegah untuk
terjadinya kerusakan yang lebih lanjut itu jauh lebih bagus. Yang misalnya masih white spot tadi. Benar, Begitu ya, itu Dok, ya? masih bisa di rumah dengan cara peningkatan oral hygiene. Atau mungkin ada obat khusus gitu, Dok, yang dioleskan atau apa? Iya, Enggak ya, Dok? itu kan harus dikerjakan oleh profesional. Jadi kita ada yang tadi ada slide-nya, itu kita bisa lakukan. Jadi visur sealant, kita bisa melakukan floor topikal. Kita ulasin floor. Oke, begitu ya. Iya. Tapi itu memang harus ke dokter gigi ya. Benar. Nggak yang, kan ibu-ibu zaman sekarang baca rekomendasi apa di internet gitu, takutnya nanti diikuti inisiatif sendiri. Itu sebaiknya enggak ya, Dok? Ya? Tapi Tetap pas tadi harus- kan semua sudah mengandung floor. yang penting mungkin ada bisa konsultasi online juga kan, Dok? Bisa. Nah, itu dia. Kalau ada keraguan atau Benar. yang perlu ditanyakan lebih detail lagi kan bisa konsultasi Benar, online bisa. juga ya. Bisa dimanfaatkan juga telemedicine-nya ya, Dok, Telemedicine, ya. benar. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Baru nanti dilanjutkan kembali seputar materinya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, bisa sekali kirim pertanyaannya ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya 2 ini, nama, usia anak Anda, serta asal kota Anda ya. Baik, ini pertanyaan pertama dari Bapak Feriandri. Halo, ini dari Depok Timur. Bapak Feriandri bertanya seperti ini, dokter ya. Anak saya Amar namanya, usia 7 tahun. Gigi depan atasnya 2 buah dan gigi bawahnya 2 buah sudah tanggal hampir setahun. Jadi gigi susunya itu ya, Dok, Gigi ya? susu. Namun saat ini belum tumbuh-tumbuh juga. Bagaimana agar dapat dirangsang bahasanya nih ya, sehingga giginya bisa segera tumbuh? Terima kasih. Nah, mungkin tiap anak berbeda-beda ya, Dok, Betul. ya. Tapi dari gigi susu yang tanggal kemudian berharap langsung cepat, apalagi usia udah 7 tahun gitu ya, benar. Dok. Ini bagaimana sih mungkin bedanya gigi susu dengan gigi yang tadi sudah gigi dewasanya, terus juga umumnya nih mulai tumbuh tuh usia berapa, sehingga ada istilah terlambat tumbuh nggak gitu kan, itu yang ditakutkan biasanya kan. Oke, Bapak Ferry ya. Feriandri Bapak dari Depok Ferry Andri. Timur. Oke, begini, kalau saya dengar tadi kan umur 7 tahun ya, gigi seri bawah dan seri atas itu udah setahun ya, udah dicabut. Nah, sebenarnya yang seri bawah itu sebenarnya harusnya udah tumbuh lah ya, karena kan normalnya itu di usia 6 tahun gigi bawah. Tapi ya itu tadi, setiap anak berbeda-beda. Itu kan banyak faktor yang mengakibatkan berbeda-beda. Jadi bisa karena mungkin kalau setahun kan berarti harusnya sih udah 6 tahun ya baru ini. Tapi ada beberapa faktor, misalnya genetik. Terus bisa juga memang biasanya sih anak perempuan biasanya lebih cepat. Ini Amar anak laki. ya. Jadi bisa perbedaannya itu bisa 4 sampai 6 bulan. Berbeda dari anak perempuan lebih cepat. Oke. Biasanya. Jadi mungkin bisa itu. Kemudian bisa juga karena kekurangan mineral-mineral termasuk vitamin D. nutrisi ya? Masalah nutrisi. Vitamin D. Kalau gigi yang atas itu memang 7 tahun 8 tahun, jadi masih aman lah ya kalau yang ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ferry pengen tahu kondisi ini kenapa gigi anak ini belum tumbuh, atau bisa juga karena pencabutan lebih cepat, tapi ini kan bukan pencabutan lebih cepat karena umur 6 tahun dicabut. Kita bisa bawa ke dokter gigi untuk kita lakukan foto ronsen untuk melihat benih gigi tetapnya. Oh, jadi jadi sarannya mungkin di ronsen. Benar. Untuk dilihat ada benih nggak untuk gigi Benar. tetapnya gitu ya, Dok ya. Kalau ada ya ditunggu aja dulu. Iya. Kalau nggak ada, Kalau bisa mungkin nggak ada. Iya, ada beberapa kasus memang gigi itu nggak ada benih. Tapi biasanya itu di seri kedua. Kalau seri pertama sih biasanya agak jarang. Oke. Ya, Tapi mungkin tadi belum tumbuh aja. Wah, jadi sabar aja gitu. Kalau Iya. bagaimana gak dapat dirangsang? Oke lah, tadi ke dokter kan ya foto ronsen panoramik lah ya berarti istilahnya ya. Tapi kalau untuk tadi nutrisinya, Iya, dikasih nutrisinya. vitamin D itu atau suplemen Ya atau makan yang bergizi aja. Terus kan dia tetap ngunyah kan, berarti itu udah salah satu cara merangsang untuk pertumbuhan gigi. mengunyah gitu ya. Karena kan ada juga yang anak-anak nggak suka yang terlampau teksturnya keras atau apa, sehingga sukanya yang lembut-lembut, dimut atau apa gitu ya, Dok. Ini sebaiknya memang justru Ngunyah, tadi ya. Ini salah satu cara yang baik juga untuk merangsang pertumbuhan rahang. Gigi dan rahang. Gigi Ya. semuanya gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk ronsen panoramik tadi bisa sekali ya, Dok ya, Bisa. di tengah pandemi Covid ini. Kalau Baik. misalnya memang pengen tahu kenapa Pengen tahu gitu. belum tumbuh juga. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Lulu dari Tangerang. Saya mau tanya, dokter, anak saya usia 20 bulan. 20 bulan. Berarti Oke. 1 Belum tahun 2 tahun. 1 tahun 8 bulan 8 ya? bulan, benar. Belum 2 tahun ya, 2 bulan Iya. lagi ya, Dok. Seperti matematika nih, hitung-hitungan. Anak saya usia 20 bulan, tidak mau sikat gigi. Sampai dipaksa
dipaksa juga tidak mau. Sekarang kotoran giginya seperti berkerak, keras, tidak bisa dibersihkan. Kelihatan giginya seperti rapuh. Terus dia punya kebiasaan suka gigitin gigi bibir bawah. Saya takut giginya nanti maju ke depan. Sekarang soalnya sudah mulai kelihatan kalau rahang atasnya itu lebih menonjol dari yang bawah. Bagaimana solusinya, Dok, dari masalah saya di atas tadi? Terima kasih atas jawabannya. Mulai dari mana dulu nih, Dok nih? Jadi 1 tahun 8 bulan tidak mau sikat gigi, dipaksa. Sebaiknya memang tidak dipaksa ya, tapi mungkin caranya nanti kan seperti apa? Kotoran giginya seperti berkerak, sulit dibersihkan. Jadi kelihatan agak sepertinya itu udah karies. Udah karies gitu ya. Dan punya kebiasaan menggigit-gigit. Kan banyak ya kebiasaan anak-anak tuh, ada yang menghisap jempol lah, menggigit. Dan itu akan mempengaruhi ini nggak sih, Dok, struktur rahang? Struktur gigi dan struktur rahang. Gitu ya. Dan jadi kurang nanti takutnya kurang kosmetiknya atau estetiknya yang terganggu gitu ya. Kan namanya orang tua ingin anaknya kan tumbuh yang jadi cantik, ganteng, sehat gitu ya. Jadi bagaimana, Dokter? Iya, jadi kita mulai dulu dari anaknya nggak mau sikat gigi ya. Nah itu tadi yang tadi saya bilang, kalau anak kita udah ajarkan sejak dini, ya ini memang apalagi di bawah 2 tahun itu orang tua yang sangat berperan ya. Jadi memang karena sikat gigi itu wajib. Anak kita sikat gigi teratur aja belum tentu giginya sehat, apalagi memang nggak mau sikat gigi. Jadi memang kita harus bagaimana orang tua memodifikasi caranya dia untuk mengajarkan anak ini mau dan terbiasa untuk menyikat gigi. Karena memang harus sikat gigi, nggak ada ini. Sikat gigi, flossing dan kontrol diet. Flossing. Dan pemilihan makanan ya tadi seperti yang saya udah jelasin. Kalau saya ini sih sepertinya memang udah terjadi karies. Nah untuk mencegah kerusakan yang lebih parah, apalagi tadi dia udah berkerak, udah rapuh, memang sebaiknya sih dia udah membutuhkan intervensi profesional ya. Jadi kalau bisa bawa ke dokter gigi untuk kita lakukan pemeriksaan dan yang lebih lanjut, lakukan penambalan. Nah masalah gigit bibir, kebiasaan itu termasuk salah satu kebiasaan buruk, bad habit. Jadi kita sebutnya lip biting ya. Nah biasanya lip biting ini lebih ke ya mungkin psikologis ya. Misalnya terus dia menjadi kebiasaan. Dia menjadi cuma karena umur 2 tahun kita belum bisa nanya kamu ini apa. Biasanya lebih pengalihan kebiasaan dia. Dia mencari kesenangan dia. Kemudian ya memang dampaknya sih ya bisa bibir menjadi kering, pecah-pecah, terus gampang berdarah, luka, terus ke giginya ya itu tadi bisa menjadi giginya maju ke depan. Nah biasanya kalau yang lip biting seperti ini kita ada tahapannya, kita perawatannya bisa dari sisi psikologisnya gitu kan. Maksudnya kita ya orang tua harus lebih aware ke anaknya ini kira-kira kenapa. Terus bisalah dikasih reward misalnya. Kalau kamu nggak ini, mama kasih hadiah. Kalau kamu nggak gigit bibir. Nah, terus cara kreatif gitu ya. Bener. Atau ya itu tadi kalau memang lip bitingnya itu udah parah dan kita ngelihat kecenderungan untuk selama kebiasaan itu sih sebenarnya kalau kebiasaan itu bisa dihentikan di bawah usia 5 tahun, apapun kelainan yang terjadi di giginya itu bisa balik kembali normal. Jadi seperti ada golden periodnya juga secara nggak langsung ya. Tapi kalau itu kebiasaan itu berlanjut sampai di atas usia 5 tahun, nah itu yang biasanya udah menetap. Nah, makanya kalau bisa sih dihilangkan sebelum usia itu. Kalaupun misalnya nanti akan sampai usia di atas 5 tahun, ada berbagai teknik sih untuk menghilangkan itu. Jadi misalnya dengan pemakaian alat myofungsional gitu, atau kita ajarin anaknya untuk menutup bibir. Biasanya sih bibir atas menutup bibir bawah. Jadi ada latihan-latihan khususnya. Atau pemakaian lip bumper. Jadi ada alat untuk supaya mencegah anak untuk menggigit bibirnya. Jadi kurang lebih begitu ya tadi ya Ibu Luluk dari Tangerang ya. Insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir, fokus ke pencegahan aja ya kalau begitu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Gigi Dewi Riasari Zainuddin SPKGA. Beliau adalah dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak dari Bethesda Hospitals, masih membahas mengenai perawatan gigi anak selama pandemi. Dokter Riri dilanjutkan kembali ya. Jadi segmen terakhir, sebelum ke kesimpulan, aku mau ditampilkan kembali nih yang tadi yang setelah tentang pencegahan ya. Karena kan berfokus di segmen terakhir ini kita bahas ke preventifnya. Baik, slide pertama tentang pencegahan. Tindakan pencegahan ini yang bisa dilakukan oleh orang tua atau mungkin anaknya lah sendiri di rumah gitu ya. Sebelum mungkin membutuhkan pertolongan profesional yang mau nggak mau memang harus bikin janji ya, bikin appointment gitu ya. Nah kalau yang ini mungkin bagaimana dok tindakan pencegahan di rumahnya gitu, selama belajar di rumah juga gitu ya. Benar. Ini apalagi sekarang kan pandemi COVID gini kan, jadi makanya memang kita menghindari ya untuk keluar rumah kalau nggak penting banget ya. Nah makanya tindakan pencegahan ini yang amat sangat penting ya. Ya tindakan pencegahan di sini dengan cara yaitu sikat gigi 2 kali sehari, diperhatikan tekniknya, caranya. Kalau ya harus mau sikat gigi 3 kali, kalau tekniknya salah juga nggak ada gunanya. Cuma ya. Jadi memang tekniknya, terus waktunya, durasinya itu minimal 2 menit. Ya 2 menit dengan pasta gigi yang mengandung fluor. Kemudian sebisa mungkin anak diajarkan untuk memakai benang gigi atau flossing after brush. Karena biasanya sih anak-anak itu kan rahang juga berkembang. Jadi gigi itu udah ada jarak. Jadi sisa makanan gampang nyelip. Bukan pakai tusuk gigi ya, dan ya? Dengan sikat, jangan pakai tusuk gigi. Iya kan soalnya ada juga kan yang punya kebiasaan begitu. Pakai dental floss gitu. Dental floss. Jadi anak dibiasakan kemudian kontrol diet yang tadi kita bicarakan itu, mengatur pola makan anak. Jadi tugas kita sebagai orang tua memilihkan makanan yang sehat buat anak kita. Apalagi sekarang study from home. Nah itu takutnya jajan-jajan online gitu. Apalagi udah bisa ini Gojek. Pakai gadget, pakai gadgetnya gitu gadgetnya ya. sendiri gitu. Nah ini makanya memang peran orang tua sangat penting dalam hal mengontrol diet ini dan kesehatan gigi mulut anaknya. Tetapi seandainya memang membutuhkan, ada hal-hal yang harus memang membutuhkan tenaga profesional. Nah ini slide selanjutnya berarti ya, benar. coba ya. Nah ini ada apa? Jadi kayak yang pertama, gambar pertama itu deteksi white spot. White spot. Kalau dulu mungkin memang ini kita boleh datang ke rumah sakit. Tapi yang deteksi dini lesi ini juga sekarang bisa, maksudnya bisa ibu-ibu lakukan di rumah. Dengan ya itu tadi kontrol oral hygiene, penggunaan pasta gigi yang mengandung fluor. Jadi diharapkan karies ini tidak berkembang menjadi kavitas. Penggunaan fluor juga disesuaikan dengan perkembangan usianya juga benar. Ya, dok, ya. Terus ini ada lagi tindakan pencegahan dengan visur silen. Jadi kita melapisi permukaan gigi dengan bukan yang bolong ditambal. Ini pencegahan. Jadi visur silen ya. Kemudian ada lagi dengan fluor topikal. Kalau misalnya giginya udah berlubang atau udah ada lubang, kita tambal. Oke. Dan lihat nggak kalau ada kasusnya juga kan jangan sampai nanti sampai ke akar-akarnya sehingga harus perawatan saraf lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi benar. Begitu ya. Nah, slide berikutnya ini tentang ini nih ada gambar dokter pakai, ini dokter Riri sendiri ya dok? Iya benar. Oke, APD lengkap nih. Oke, APD lengkap, APD level 3. Jadi jangan khawatir karena memang kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, ruangan steril, terus dokter dan perawat menggunakan APD, pasien juga menggunakan APD, dan setiap dipersiapkan ya dok ya. Benar, setiap pergantian pasien ruangan kita sterilkan lagi, makanya itu tadi pentingnya appointment dan memberitahu kalau misalnya nggak jadi, gitu kan. Alat juga setiap pasien kita ganti. Iya, selalu dicuci gitu dengan bersih sekali gitu. Dan juga kumur-kumur tadi ya dok ya. ya. Dan sebelum mengerjakan pasien, kita pasien dikumur-kumur dengan larutan povidin iodin. Oh iya, intinya jangan khawatir begitu ya dok ya. Yang penting adalah tadi membiasakan putra-putri kita di rumah tuh untuk tadi ya gaya hidup sehat, khususnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya itu yang baik, yang benar. Bahkan tadi waktunya dan caranya itu
caranya. jangan lupa Betul, juga begitu ya dok betul. ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin kesimpulan ya yang bisa dokter Iris sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya mungkin para orang tua yang sedang mengikuti program ini ya. Silakan dokter. Jadi gini, perawatan gigi anak sebelum pandemi dan masa pandemi itu sebenarnya sama aja. Jadi yang membedakan mungkin jika harus membutuhkan perawatan keluar, gitu kan. Tapi di rumah semuanya sama. Kita sebaiknya mengajarkan anak kita memelihara dan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya itu sejak dini. Terus mengajarkan sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan cara yang tepat, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor, kemudian mengatur makanan, mengatur pola diet anak, sehingga diharapkan gigi anak kita itu sehat, tetap sehat. Tetapi seandainya jikapun anak kita mengalami rasa sakit atau membutuhkan perawatan ke dokter gigi, jangan terlalu khawatir, boleh tetap dibawa ke dokter gigi, tetapi tetap mengikuti standar-standar kesehatan yang sekarang. Jadi tetap memakai masker, membuat appointment, kemudian datang tepat waktu yang seperti tadi saya jelaskan, sehingga kita bisa dapat mencegah kerusakan yang lebih lanjut, karena kesehatan gigi yang baik, kesehatan gigi mulut anak yang baik akan membuat anak kita bisa belajar dengan baik, nutrisinya lebih terjamin, apalagi sekarang COVID membutuhkan daya tahan tubuh, gitu kan. Jadi dengan memelihara kesehatan gigi dan mulut, kita meningkatkan kualitas kesehatan anak kita secara keseluruhan. Betul sekali dokter Ibi, terima kasih ya, ini bagus sekali loh penjelasannya, insya Allah sangat membantu orang banyak gitu ya. Sukses selalu ya dok ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.